Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge, kompetisi bagi para Pokemon tipe terbang untuk menunjukkan kemampuannya. Tim Rocket berdesak-desakan demi bisa menelpon bos mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya bos menjawab panggilan mereka. Bos langsung menanyakan perkembangan apa yang mereka lakukan di region Hoenn. Terlebih lagi, apakah mereka sudah menyiapkan markas rahasia Tim Rocket di sana? Tim Rocket menjawab mereka sedang mengusahakannya dan pasti akan mengirimkan Pokemon yang bagus ke markas jika mereka mendapatkannya. Bos selalu memberitahukan bahwa akan mengerjakan Yamato dan Kosaburo sebagai pengganti mereka, yang pasti akan menjadikan tempat yang layak untuk markas rahasia Tim Rocket. Setelah itu, bos Sakaki pun menutup panggilan, dan Persian yang merupakan rival Nyasu masih sempat-sempatnya mengoloknya. Saking kesalnya, Nyasu langsung menggigit telepon itu. Dengan optimis, ketiganya menyatakan bahwa ini adalah awal yang baru untuk memulai petualangan mereka di region Hoenn. Tapi karena Sonansu yang tiba-tiba keluar dari Pokeballnya, akhirnya tempat telepon tersebut runtuh. Keesokan paginya, Satoshi dan teman-temannya memulai hari dengan sikat gigi, selagi Takeshi menyiapkan sarapan untuk teman-temannya. Saat mereka menyantap sarapan, tiba-tiba terdengar sesuatu dari balik semak-semak. Skit yang penasaran lalu masuk ke sana. Tapi hanya beberapa detik saja dia langsung keluar lagi karena ketakutan. Haruka dan kawan-kawan pun heran apa yang sebenarnya dia lihat di balik semak-semak itu. Tak berselang lama, Spoing menampakkan diri dari balik semak-semak. Satoshi mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui Pokemon apakah itu. Dan setelah mengetahui lebih detailnya, mereka menyadari Spoing itu kehilangan mutiara di atas kepalanya. Satoshi dan kawan-kawan yang melihat betapa tertekannya Pokemon tersebut memutuskan akan membantunya menemukan mutiara yang hilang. Pertama-tama, Spoing mengantarkan mereka ke tempat dia menghilangkan mutiara. Pada saat itu dia sedang tertidur dan tanpa sengaja menjatuhkan mutiaranya ke bawah tepi. Satoshi dan kawan-kawan lalu turun untuk mencarinya, tapi mereka tidak menemukan mutiara yang jatuh tadi. Takeshi lalu minta bantuan Mudkip untuk ikut mencari mutiara. Masato dan Torko lalu menemani Spoing mencari lagi. Barangkali mutiara itu masih ada di dekat sini. Spoing yang melihat ada benda bulat di balik semak-semak lalu mengangkatnya dan menaruhnya ke atas kepalanya. Namun jika diperhatikan baik-baik, itu ternyata adalah Igglybuff. Gadis kecil yang merupakan trainernya memohon agar Pokemonnya itu dikembalikan. Dan saat Spoing hendak kabur, Takeshi dan Masato menghentikannya, merebut Igglybuff dari atas kepalanya. Spoing yang masih bersedih lalu melanjutkan pencarian, sampai kemudian mereka bertemu dengan Voltorb. Dan Spoing menaruh Pokemon itu di atas kepalanya lagi, meskipun Satoshi dan kawan-kawan sudah memperingatkan untuk jangan melakukannya. Baru saja diperingatkan, Spoing mengangkat Elektrode yang ditemuinya dan menaruhnya di atas kepalanya. Sayangnya karena terlambat memindahkan Pokemon itu, Elektrode keburu meledak duluan. Satoshi dan kawan-kawan yang kelelahan akhirnya memilih beristirahat sejenak. Seketika mereka malah menemukan mutiara yang asli. Spoing yang telah mendapatkan apa yang dia mau mulai melompat-lompat ke girangan. Torkoal yang terharu kini mulai menangis juga ya guys ya. Ketika mereka hendak menghampirinya, tiba-tiba mereka jatuh ke dalam lubang. Tidak perlu dipertanyakan lagi siapa yang membuat jebakan itu. Yang pastinya adalah Tim Rocket. Tim Rocket lebih bersemangat daripada sebelumnya, karena mereka ingin membuktikan bahwa bos salah dengan menggantikan mereka. Tim Rocket mengurung musuhnya itu di dalam jaring, kemudian menaruhnya di atas pohon. Namun Satoshi dengan cepat merintahkan Corpus untuk membebaskan mereka. Mutiara Spoing jatuh ke tangan Nyasu saat mereka mendarat di tanah. Musashi dan Kojiro merintahkan Pokemonnya untuk mulai menyerang. Corpus berupaya menghindari setiap serangan itu dan menggunakan Harden untuk melindungi dirinya sendiri. Setelahnya dia mendaratkan Crabhammer yang sangat kuat untuk menjatuhkan Tim Rocket. Corpus dan Mudkip lalu mengkombo Bubble Beam dan Water Gun untuk mengalahkan Tim Rocket. Setelah pertarungan tadi, Satoshi dan kawan-kawan baru menyadari mutiara Spoing lagi-lagi menghilang.
Tim Rocket mendarat di bawah pohon dengan mutiara spoing yang tak sengaja mereka bawa. Tim Rocket menduga benda ini sangatlah berharga, sehingga mutiara itu sangat pas untuk dipersembahkan kepada bos. Tapi saat mereka asik menghayal, Satoshi dan kawan-kawan yang menemukan Tim Rocket segera lari mengejarnya. Tim Rocket lalu kabur ke pekan raya yang kebetulan ada di dekat situ, di mana Satoshi dan kawan-kawan kehilangan jejaknya karena banyak orang yang datang ke sana. Spoing mengambil beberapa benda bulat untuk ditaruh di kepalanya, seperti bola pemain sulap serta bola kristal perama, tapi ujung-ujungnya disuruh membalikannya lagi. Di sisi lain, Tim Rocket bertemu dengan penjual Magikarp yang berulang kali menipu mereka. Dan kali ini dia menawarkan bebas kepada Tim Rocket. Jika mereka tidak punya uang, maka Tim Rocket bisa menukarkannya dengan mutiara yang mereka pegang. Tapi karena Pokemon itu jelek, Tim Rocket dengan tegas menolaknya. Penjual itu mengungkapkan kebenarannya, bahwa Pokemon yang jelek ini akan berevolusi menjadi Milotic, salah satu Pokemon tercantik yang pernah ada. Musashi yang termakan rayuannya akhirnya mengabaikan peringatan teman-temannya dan menyerahkan mutiara sebagai ganti Pokemon tersebut. Tim Rocket yang ingin menyaksikan bagaimana Pokemon itu berevolusi, jadi mereka pun biarkan Bebas berenang di sungai. Beberapa saat kemudian warna Bebas mulai luntur, memperlihatkan Pokemon apa sebenarnya itu, yang ternyata adalah Magikarp. Tim Rocket sangat marah sekali karena telah ditipu. Saat itu Satoshi dan kawan-kawan menuntut Tim Rocket untuk kembalikan mutiara spoing. Dan setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka membiarkan Tim Rocket mencari mutiara yang sudah ditukar tadi. Satoshi dan kawan-kawan menemukan penipu itu yang sedang menawarkan Bebas baru kepada anak-anak lain. Untungnya mereka berhasil membongkar penipuannya dengan menembakkan air ke arah Magikarp. Ketika dia hendak kabur, Satoshi dan kawan-kawan berupaya menghentikannya. Mutiara itu akhirnya jatuh ke tangan Tim Rocket, dan untuk mendapatkannya lagi maka Tim Rocket harus dikalahkan. Pertarungan pun terjadi, di mana Torkoal mampu mengalahkan Seviper dan Cagneya. Dan saat Dastok ikut campur, Mudkip menembakkan water gun ke arahnya. Saat mereka sibuk bertarung, penjual Magikarp menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Akhirnya Spoing yang bersatu kembali dengan mutiaranya, menggunakan Psychic untuk mengalahkan Tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan yang telah membantu Spoing mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di Crossgate Town. Saat itu mereka melihat Swablu yang membawa gelang di paruhnya. Tiba-tiba angin berhembus kencang yang menyebabkan Swablu mulai kehilangan keseimbangan. Satoshi lalu merintahkan Tailo untuk menjemput Swablu yang hampir terjatuh. Seorang pemuda yang mengkhawatirkan Pokemonnya lalu datang menghampiri Satoshi. Dia berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Swablu. Daito menjelaskan bahwa mereka sedang berlatih untuk Pokeringer, sebuah perlombaan tahunan yang melibatkan Pokemon tipe terbang untuk menangkap gelang yang tergantung di udara. Dan bagi yang berhasil membawa gelang tersebut ke tiang gawang, akan memenangkan kompetisi tersebut. Satoshi dan kawan-kawan yang tertarik dengan ceritanya, lalu pergi ke tempat diadakannya Pokeringer. Banyak sekali trainer yang datang berkompetisi. Kaito mengaku ini adalah kompetisi pertamanya, dan mendengar hal tersebut, Satoshi jadi ingin mengikutinya juga. Tim Rocket juga ada di sini, dan Kojiro mengungkapkan bahwa dia sangat berpengalaman dalam Pokeringer. Kojiro mempelajarinya dari seorang guru yang pernah memenangkan kompetisi tersebut. Dulunya dia sempat bercita-cita ingin menjadi Pokeringer profesional, sehingga Kojiro pun memutuskan untuk bersaing dalam kompetisi ini. Setelah pesertanya diacak, Kaito ditempatkan di blok pertama, sedangkan Satoshi berada di blok kedua bersama juara bertahan. Colt mulai meremehkan Satoshi yang tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya, tapi Satoshi yakin apapun bisa dilakukan. Kojiro juga hadir sebagai peserta dan menyampaikan niatnya untuk memenangkan kompetisi tersebut. Kemudian dia ditempatkan di blok ketiga bersama dengan Haruka. Kojiro menyodorkan tangannya kepada Haruka, tapi saking bersemangatnya dia malah mengabaikan Kojiro. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai, yang mana Kaito ke bagian spot pertama dengan keempat peserta lainnya.
Para Pokemon dilepaskan untuk saling berlomba menggapai gelang. Kaito memerintahkan Swablu Hurricane untuk menyapu musuh-musuhnya, sehingga mudah baginya untuk mengambil gelang dan menaruhnya di tiang gawang. Di blok kedua, Satoshi berhadapan dengan Volt yang meremehkannya tadi. Volbeat miliknya memiliki keunggulan tipe listrik dan berhasil menjatuhkan dua Pokemon lainnya. Tailo yang berhasil menghindari serangan tersebut langsung mengarah ke gelang. Namun Volbeat melancarkan Thunderbolt yang super efektif kepadanya. Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk jangan menyerah, dan seketika Tailo mampu bertahan dari serangan Volbeat. Ketika Tailo mendapatkan gelang, Volbeat melancarkan Thunderbolt lagi untuk menghentikannya. Tailo menyerang balik dengan Wing Attack, menyebabkan Volbeat yang membawa gelang kehilangan keseimbangan, dan dia pun mengamankan gelang itu ke tiang gawang, memberi kemenangan kepada trainernya. Di blok ketiga, Haruka versus Kojiro dan dua peserta lainnya. Mereka sama-sama mengeluarkan Pokemon dan langsung mengarahkannya ke gelang. Haruka merintahkan Beautifly menyerang dua Pokemon lainnya dan mengabaikan keterampilan Kojiro dalam Pokeringer. Alhasil Dustock memanfaatkan angin yang diciptakan Beautifly agar bisa cepat sampai ke tiang gawang. Dengan demikian, Kojiro pun lolos ke babak semifinal. Di samping itu, rencana tim Rocket berjalan dengan lancar, yaitu membuka usaha untuk menyembuhkan Pokemon yang kalah dalam kompetisi. Padahal mereka menyembunyikan Pokemon yang asli di belakang. Satoshi dan Tailo yang berhasil mencapai babak semifinal bisa dengan mudah mengalahkan trainer Skarmory. Setelahnya barulah giliran Kaito dan Kojiro yang akan bertanding. Kaito dan Swablu memiliki keunggulan dalam mencapai medan yang lebih tinggi, tapi pengalaman Kojiro terbukti lebih ampuh. Dia sengaja menunggu sampai matahari muncul, dan setelah cahaya yang terang membutakan mata Swablu, Dustock memukulnya lalu mengambil gelang dan melaju ke babak final. Singkat cerita, babak final pun dimulai. Satoshi akan bertanding melawan Kojiro. Namun pertandingan tersebut diinterupsi oleh Nyasu, yang menyuruh Kojiro untuk mundur karena mereka sudah menculik banyak Pokemon. Rupanya Kojiro lebih mementingkan kompetisi ini dibandingkan mendengar temannya, dan dia pun memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Kojiro mulai dengan memerintahkan Dustock Psybeam. Tailo yang mampu bertahan kemudian menyerang balik dengan Wing Attack. Saat kedua Pokemon hendak mengambil gelang, tiba-tiba muncul tornado pasir yang menghalangi jalan. Kojiro lalu bertanya, bagaimana cara Satoshi mengambil gelang yang kini terkubur di dalam tornado. Satoshi tanpa berpikir panjang langsung memerintahkan Tailo untuk masuk ke dalamnya. Kojiro mempunyai pandangan yang berbeda dan lebih memilih menunggu tornado itu mereda. Dalam upayanya untuk masuk ke dalam tornado, Tailo akhirnya berevolusi menjadi Swellow. Swellow menggunakan Wing Attack untuk menghancurkan tornado, dan dengan itu dia bisa meraih gelangnya. Kojiro yang panik lalu menyuruh Dustock untuk meraih gelang itu juga, dan tanpa diduga-duga Swellow memukul gelang itu sampai jatuh ke tiang gawang, dan Satoshi pun memenangkan kompetisi tersebut. Ketika Satoshi merayakan kemenangannya, tiba-tiba tim Rocket muncul dengan membawa semua Pokemon yang telah mereka curi, namun mengalami kesulitan saat hendak kabur karena Kojiro masih sedih dengan kekalahannya. Satoshi yang menyadari adanya kesempatan memerintahkan Swellow Wing Attack untuk membebaskan Pokemon yang tertangkap. Selanjutnya Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Satoshi yang menempati posisi pertama pada kompetisi Pokeringer mendapatkan hadiah berupa kehormatan menjadi penduduk tetap kota tersebut.